Siapa sih yang nggak kenal yang namanya Indomie? Produk buatan PT Indofood ini sudah menjadi selera lidah orang Indonesia sejak tahun 1983. Enak, murah, dan praktis merupakan kata-kata yang sangat mendeskripsikan produk ini, dan bahkan mereka sudah berhasil memasuki pasar baik internasional maupun nasional. Namun pertanyaannya adalah apakah yang membuat Indomie berbeda dari produk-produk lainnya? Dari kacamata marketing, tim kami yang terdiri dari Adrian, Alphonse, Armen, Clarissa, Dennis, Elizabeth, dan Matthew akan menjelaskan beberapa hal mulai dari environment analysis, SCPD, dan marketing mix. Next. Presley analisis dari Indomie. Yang pertama, pada bidang politik, faktor yang dapat mempengaruhi adalah peraturan pemerintah yang berhubungan dengan PPKM sehingga penjualan produk Indomie dapat meningkat. Kedua, Indonesia tergabung dalam ASEAN menyebabkan kemudahan dalam ekspor produk. Ketiga, adanya kebijakan pembayaran pajak perusahaan Indomie. Lalu pada bidang ekonomi, faktor yang mempengaruhi adalah adanya perubahan nilai kurs rupiah dan inflasi yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Pada bidang sosial, faktor yang mempengaruhi adalah adanya perbedaan selera masyarakat sehingga setiap daerah memiliki komposisi yang berbeda dan kebiasaan masyarakat untuk membeli produk sehari-hari melalui online. Next. Pada bidang teknologi ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu mesin produksi yang berteknologi tinggi yang dimana membantu meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, penjualan melalui e-commerce yang dimana Indomie tidak menjual produk melalui supermarket saja, namun bisa melalui e-commerce. Dan yang ketiga yaitu sistem marketing online. Lalu pada bidang legal ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu peraturan pemerintah 88 tahun 2019 mengenai kesehatan kerja yang harus diperhatikan perusahaan karena berhubungan dengan kesehatan para pekerja. Lalu yang kedua, peraturan upah minimum regional yang harus disesuaikan oleh perusahaan. Lalu pada bidang environmental ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu Indomie sendiri diisukan menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Yang kedua, karena adanya COVID-19 ini, membuat pembatasan ruang kerja dan produksi. Dan yang terakhir yaitu Indofood sebagai induk perusahaan Indomie mulai menggalakkan CSR untuk mengurangi sampah plastik. Next. Sekarang kita masuk ke bagian SCPD analisis dari Indomie. Indomie mensegmentasikan produknya ke dalam 4 bagian yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Geografis mencakup domestik dan internasional, demografis mencakup semua usia dan jenis kelamin, psikografis dan perilaku mencakup individu yang ingin hidup praktis. Targeting dari Indomie tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, pendapatan, dan jaringan pendistribusian. Indomie melakukan strategi differentiated marketing untuk target yang lebih luas. Contohnya seperti produk varian Indomie goreng dan kuah yang tidak dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Maka Indomie meluncurkan produk My Noodles yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Next. Positioning dari PT Indofood adalah dengan menanamkan pemikiran dalam benak masyarakat Indonesia bahwa Indomie merupakan mie instan milik masyarakat Indonesia dengan mengadopsi berbagai cita rasa masakan khas dari berbagai daerah di Nusantara. Indofood melalui Indomie juga membuktikan kesuksesan strategi pemasaran produk yang mereka miliki. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan sebutan Indomie yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk merujuk pada mie instan. Diferensiasi dari produk Indomie terletak pada proses produksi, di mana Indomie diproduksi menggunakan teknologi yang bernama teknologi retort dalam produk Indomie Real Meat. Teknologi retort merupakan teknologi yang digunakan dalam pengolahan pangan dengan prinsip pengemasan secara kedap dan dilanjutkan dengan pemanasan dalam suhu tinggi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan sekaligus awet dan dapat disimpan pada suhu kamar walaupun tanpa bahan pengawet, sehingga menghasilkan mie instan yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Next. Oke, setelah kita menganalisa kesuksesan strategi marketing PT Indofood dalam memasarkan produk Indomie dengan menggunakan pestle analysis dan juga STPD analysis, selanjutnya mari kita menganalisa strategi marketing yang dijalankan oleh Indomie dengan menggunakan tools marketing mix. Dalam marketing mix, ada 4 tahap yang harus kita analisa agar kita mendapatkan informasi yang relevan. Yang pertama ada produk, price, promotion, dan juga place. Dari segi produk, Indomie menjual mie instan mulai dari bungkus yang standar dengan massa 85 gram hingga bungkus yang jumbo dengan massa 120 gram. Tak hanya itu, Indomie juga menyediakan berbagai macam varian rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia seperti mie goreng, mie kuah, mie regional, dan juga mie premium. Di dalam bungkusnya, Indomie menyediakan bumbu, saus, sambal, kecap manis, minyak, dan bawang goreng. Dari segi harga, Indomie dapat dibeli mulai dari harga yang termurah seharga Rp2.500 hingga Rp5.500 dan dapat dibeli secara eceran hingga grosir. Dari segi promotion, Indomie menggunakan strategi yang sangat efisien dan efektif, mulai dari word of mouth, penggunaan branding yang tepat, pemilihan tagline dan jingle yang khas,
hingga berkolaborasi dengan produk lain dan juga mengiklan produknya di sosial media. Dari segi place, Indomie menggunakan proses distribusi yang terbilang cukup panjang, mulai dari produsen lalu ke wholesaler, setelah itu retailer seperti Alfamart dan Indomaret, hingga akhirnya baru sampai ke tangan konsumen. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah marketing mix yang digunakan oleh Indomie ini sudah bisa dibilang efektif? Ternyata Indomie sudah bisa dibilang sangat sukses dalam menggunakan marketing mix-nya. Dilihat dari kesuksesannya dalam menciptakan berbagai varian rasa yang sangat beragam, produknya yang mudah didapatkan, promosinya menjangkau banyak lapisan masyarakat, dan terakhir tingkat konsumsinya yang sangat banyak dan tinggi. Namun di balik kesuksesannya itu ternyata Indomie masih belum dapat memasuki salah satu segmen pasar, yaitu segmen pasar yang memilih untuk gaya hidup sehat dan konsumsi yang sehat. Sehingga segmen pasar ini mulai dikuasai oleh kompetitor-kompetitor Indomie. Next. Recommendation, ada 4 saran yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, memberikan pelajaran mengenai produk-produk Indomie supaya masyarakat mengetahui bahayanya konsumsi mie instan yang berlebihan bagi kesehatan. Penggunaan teknologi retort pada semua varian rasa, sehingga kelebihan dari teknologi produksi tersebut dapat dinikmati seluruh konsumen. Indomie menggambarkan iklan yang ditayangkan pada televisi dengan spesifik untuk menginformasikan keunggulan produk, gambar kemasan, kandungan gizi, dan lain-lain. Indomie mempertahankan dan mengembangkan jaringan distribusi dan kualitas produk. Thank you.